Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini, aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang ledakan petasan di Jepara. Sedangkan video kedua adalah tentang di pinggir sungai. Video ketiga adalah tentang kisah The Charmer Killer. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang viral tentang sebuah ledakan petasan yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Bagaimana kronologinya? Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Bubuk bahan petasan di dalam ember di pojok bangunan SD Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah meledak dan mengakibatkan 2 anak terluka dan 7 bangunan rusak bervariasi. Kasat Reskrim Polres Jepara AKP Ahmad Masdar Tohari mengatakan membenarkan adanya ledakan yang diduga bubuk petasan pada Minggu 9 dan 4 malam. Akibat kejadian tersebut, ada korban terluka yang dilarikan ke rumah sakit dan ada bangunan yang terdampak. Sumarti, warga desa Kedung Malang, membenarkan adanya bubuk petasan yang meledak pada hari Minggu tersebut. Akibat ledakan yang terjadi pada pukul 20.00 tersebut, rumahnya rusak parah karena hampir semua kaca jendela pecah dan pintu jebol. Saat kejadian, dia mengaku tengah santai usai salat tarawih di masjid, sedangkan suaminya tengah makan. Adit Suyatno, warga lainnya, menambahkan bahwa 2 anak yang terluka akibat ledakan tersebut yakni Rangga Dwi 11 tahun dan Zidan 10 tahun, sedangkan Quraisy selamat. Kata dia, ketiga anak tersebut hendak mencari ember bekas untuk dipotong tek. Kebetulan di belakang SD Negeri 1 ada sebuah ember yang di dalamnya ternyata ada bubuk bahan petasan yang dibungkus. Entah sebab apa tiba-tiba meledak hingga 2 anak terluka, sedangkan 1 anak lainnya selamat. Korban Rangga mengalami luka bakar di bagian wajah dan dada. Korban kini dirawat di rumah sakit Jepara, sedangkan Zidan yang luka bakar di tangan dan kaki kiri dirawat di RSI Sunan Kudus. Bangunan yang rusak, kata dia, ada 5 rumah milik warga, sedangkan paling parah milik Sunarti yang merupakan mertuanya, karena hampir semua kaca pintu dan jendela rusak. Rumah warga yang lainnya ada yang rusak, ada bagian genteng dan dinding rumah yang terbuat dari kayu. Bangunan masjid dan sekolah juga mengalami kerusakan meskipun tidak begitu parah. Bubuk diduga bahan tersebut, kata dia, milik tetangganya yang informasinya mau dibuang ke sungai, namun baru masuk ke dalam rumah ternyata sudah meledak. Jadi kurang lebih hanya seperti itu saja berita yang viral yang terjadi di Jepara tersebut, yang mengakibatkan 2 anak kecil terluka atas kejadian tersebut. Sedangkan di video kedua adalah tentang di links di pinggir sungai. Aku tidak dapat menjelaskan lebih banyak tentang video tersebut karena sudah pasti video tersebut adalah video gore yang sangat mengerikan, dimana ada seorang dibaringkan di bawah pohon gitu gengs dan dilakukan penghilangan nyawa terhadapnya, dimana dalam video tersebut juga ada cewek yang tertawa-tawa juga merekam aksi video tersebut. Diduga ada 3-4 pelaku yang ada dalam video tersebut dan dapat dipastikan ini terjadi di luar negeri dan seperti ulah kartel gitu guys. Tidak diketahui kejadian tersebut terjadi di mana, tapi ini cukup sering beredar di beberapa situs gore dunia. Sedangkan pembahasan ketiga adalah tentang kisah The Charmer Killer. Kisah seperti apa dan bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. The Charmer Killer adalah sebuah kisah yang menampilkan seorang pria bernama George Waterfield Russell Jr. yang lahir pada tahun 1958. Ia dikenal sebagai Charmer karena ia adalah seorang pencuri Amerika dan pembunuh berantai yang bertanggung jawab atas pembunuhan 3 wanita di Seattle selama musim panas tahun 90-an. Setelah membunuh korbannya, dia akan memutilasi dan berhubungan badan dengan mayat-mayat tersebut, lalu kemudian meninggalkan mayat-mayat itu dalam posisi aneh di TKP. Atas kejahatannya, ia dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup dan hingga saat ini gengs dipenjarakan di pusat pemasyarakatan Galambay. Sebenarnya sumber artikel dari kisah ini adalah kisah yang sangat panjang dan jika aku ceritakan semuanya, video ini akan sangat panjang gengs. Ini akan aku kisahkan inti-inti dari kisah tersebut saja gengs. Latar belakang dari The Charmer Killer alias pria yang bernama George Russell Jr. ini adalah seorang yang lahir April tahun 1998. Ia sudah membunuh 3 korban yakni yang bernama Mary Ann Porres 36 tahun, Sharon Marie Beach 24 tahun dan Andrea D. Levin 27 tahun. Metode yang digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah pencekikan, pemukulan dan juga stabbing dengan pisau. Lokasi pembunuhan semuanya ada di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Kemudian ia dipenjara mulai tahun 1991 hingga hari ini gengs. Dalam masa kecilnya ternyata dia sudah ditinggalkan oleh pengandungnya sendiri dan menikah lagi dengan seorang pria gengs. Kemudian dititipkan oleh neneknya. Pada saat beranjak remaja, ayahnya bersama ibu barunya malah menyayangi adik barunya tersebut dan sama sekali tak menyayangi si Russell ini, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya dan kurang sayang ini membuatnya berperilaku seperti demikian pada usia 31 tahun gengs, dan mengakibatkan pembunuhan-pembunuhan yang aku sebutkan barusan gengs. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan sampai kita melalaikan anak kita, apalagi sampai dititipkan ke orang tua seperti itu gengs. Untuk kalian yang mau membaca kisah ini secara lengkap, nanti akan aku sematkan
link artikel dari cerita ini gengs, karena aku tidak dapat menjelaskan dan juga mengisahkan secara lengkap di sini karena ini terlalu panjang dan memakan banyak waktu. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat aku jelaskan dari 3 video pembahasan hari ini gengs. Kalian yang mempunyai pendapat, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.